So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita mau bahas 3 powerbank dari Cuktek yang cocok banget buat dipakai traveling. Buat yang belum tahu, Cuktek ini brand yang cukup besar ya buat powerbank seperti Anker, tapi punya harga yang bersaing dan bisa dibilang lebih murah. Cuktek sendiri ini punya hubungan yang cukup dekat sama Xiaomi, jadi buat kualitas nggak perlu diraguin. Apalagi mereka udah ngantongin sertifikasi 3C buat keandalan dan keamanan produk mereka. Nah, tadi aku sempat bilang ketiga powerbank ini itu cocok buat dipakai traveling ya, karena ketiga powerbank ini itu udah built-in dengan kabel yang nggak bikin kalian ribet buat dibawa-bawa. Oke, kita mulai dulu dari yang paling kecil ya. Ini namanya Cuktek CP13. Powerbank ini secara dimensi compact banget. Di tanganku bisa kalian lihat kalau ini tuh nggak bakal makan tempat kalau misal kalian bawa pergi. Cocok lah buat kalian pakai short trip atau misal kalian punya gadget atau smartphone yang baterainya boros. Desainnya ini agak semi transparan gitu, jadi kayak bisa dilihat dalemannya, dan ketika tombol power dipencet, kita bisa lihat sisa daya dari indikator yang ada di bawahnya. Ini bukan pakai persenan ya, tapi udah cukup ngasih tahu sisa daya yang ada di power bank ini. Buat bobotnya sendiri cukup ringan, ada di 214 gram aja, dan ini cuma sekitar berat dari smartphone kalian. Meskipun compact, tapi kapasitasnya ini cukup besar di 10.000 mAh yang bisa dipakai 1-2 kali ngecas smartphone. Cuktek CP13 ini sendiri udah built-in kabel Type-C yang bisa jadi input atau output. Buat outputnya sendiri maksimal bisa 33 watt dan buat inputnya bisa 27 watt. Habis itu ada port Type-C juga di sebelahnya yang bisa jadi input atau output juga. Kecepatannya juga sama ya, 33 watt buat output dan 27 watt buat input. Kalau kita lihat sisi sebaliknya, ini tuh masih disediain port USB-A yang outputnya ini juga sama, ada di 33 watt. Jadi mau ngecas dari port manapun tetap dapat speed yang setara. Oh ya, aku ada ngetes buat ngecas iPhone 17 Pro, ini tuh bisa ngisi 60% dalam waktu 30 menit aja. Jadi speed 33 wattnya ini real banget ya. Dan selain itu ngecas gadget lain kayak misal TWS, speaker Bluetooth atau konsol portable ini juga bisa. Kelebihan dari Cuktek CP13 ini karena bodinya yang compact dan udah built-in kabel Type-C, jadi mau dibawa-bawa itu nggak kerasa ribet. Kekurangannya sih paling karena kapasitasnya cuma 10.000 mAh, jadi buat ngecas banyak device nggak akan cukup ya, jadi ini lebih cocok buat jadi powerbank personal. Nah, abis itu ada Cuktek CP24. Ini powerbank yang cocok kalau kalian pakai dua device, terutama produk Apple. Soalnya powerbank ini punya dua built-in kabel, yaitu Type-C dan Lightning. Aku sendiri sebenarnya udah nggak pakai iPhone seri lama ya, soalnya iPhone yang masih pakai Lightning itu kan terakhir iPhone 14 series. Tapi aku masih pakai AirPods lama. Ini di tanganku ada AirPods 3 yang colokan portnya masih pakai colokan Lightning, jadi powerbank ini itu masih cocok buat aku pakai. Nah, bodinya ini udah agak gedean ya, soalnya Cuktek CP24 ini punya kapasitas 20.000 mAh yang bisa kalian pakai berkali-kali. Atau kalian pakai buat sharing sama temen, soalnya powerbank ini punya banyak port. Pertama ada built-in Type-C yang dimana ini tuh bisa jadi input dan output, yang keduanya punya speed 40 watt. Terus ada built-in Lightning yang bisa jadi output aja dengan speed 27 watt. Habis itu ada port USB-C di mana ini bisa jadi input dan output dengan speed maksimal 40 watt, dan terakhir ada port USB-A yang bisa jadi output aja dengan speed 22,5 watt. Cuktek CP24 ini itu punya indikator sisa daya dengan nunjukin persenan ya, dan ini jujur lebih enak buat dilihat, mudah dipahami juga ketimbang yang sebelumnya. Buat bobot meskipun kapasitasnya 20.000 mAh tapi nggak terlalu berat. Ini ada di 359 gram atau beratnya 1,5 kali HP kalian, yang rata-rata berat HP itu kan ada di 200 gram. Aku udah coba buat ngecas iPhone 17 Pro dalam 30 menit, ini udah keisi 66%. Udah kenceng lah sesuai dengan speed 40 watt karena iPhone 17 Pro ini kan emang bisa dapetin speed maksimal terimanya di 40 watt. Buat ngecas gadget lain kayak TWS, speaker Bluetooth, atau konsol portable ini juga bisa. Nah, kelebihan powerbank ini itu yang pertama cocok buat kalian yang masih pakai device Apple, entah itu iPhone seri lama atau AirPods seri lama juga. Terus kapasitasnya yang besar ini bisa dipakai sharing sama teman atau dipakai sendiri dalam 3-4 kali ngecas. Apalagi portnya yang banyak, ini bisa dipakai 4 device sekaligus. Oh ya, selain itu powerbank yang kapasitasnya 20.000 mAh, Cuktek CP24 ini termasuk punya bobot yang ringan ya, jadi tetap kerasa compact buat kapasitasnya. Kalau buat kekurangannya sih paling powerbank ini punya built-in Lightning yang bakal useless banget ya buat orang yang nggak pakai produk Apple. Tapi tenang, itu nggak jadi kekurangan mutlak karena CP24 ini itu juga hadir dalam versi built-in Type-C aja buat kalian yang nggak pakai Apple product.
Nah, terakhir ada Cuktek CP25. Ini powerbank yang gede dan bongsor. Kalian bisa lihat di tanganku, ini gedenya segini ya. Tapi tenang, kapasitasnya ini juga gede di 20.000 mAh yang pastinya bisa dipakai beberapa kali ngecas. Ya 3-4 kali bisa lah. Ini ada built-in cable Type-C juga yang bisa dipakai buat input dan output. Buat speed inputnya ini ada di 40 watt dan outputnya ada di 55 watt. Selain itu ada juga port USB-C yang sama ya, ini juga bisa jadi input dan output dan juga punya speed yang mirip, inputnya di 40 watt dan outputnya 55 watt. Port USB-A juga masih ada buat ngecas smartwatch atau gadget lain yang punya kabel khusus. Ini tenang aja ya, buat speednya sendiri ada di 33 watt. Nah, Cuktek CP25 ini punya 4 varian warna. Yang aku pakai ini warna orange yang kelihatan mencolok tapi jadinya malah unik. Ada juga varian warna lain yang lebih kalem kayak hitam dan putih dan ada juga nih yang biru. Buat indikator daya ini ada di sebelah tombol power yang modelnya ini persenan, jadi enak buat dipantau. Sayangnya bobot dari Cuktek CP25 ini cukup lumayan berat ya, ada di 490 gram dibanding CP24 tadi yang itu ada di 359 gram. Tapi tetap CP25 ini punya keunggulan di speed yang lebih kencang jika dibanding CP24. Jadi nggak cuma buat ngecas smartphone aja, tapi aku udah coba buat ngecas drone dan MacBook ini tetap bisa. Aku ada ngetes buat CP25 ini buat dipakai ngecas iPhone 17 Pro dari baterai 1% sampai full ini butuh waktu 1 jam 20 menit aja. Jadi ini mirip ya kayak misal kita ngecas pakai charger biasa. Nah, kalau keunggulan powerbank ini tentu aja dayanya yang besar ya, yang bisa dipakai berkali-kali. Terus punya output yang lebih kencang, jadi bisa dipakai buat ngecas device atau gadget yang lebih besar kayak MacBook tadi. Punya built-in cable juga jadi keunggulan ya, jangan sampai dilupain. Nah, kalau kekurangannya paling ada di bobotnya aja sih. Cuma sisanya powerbank ini berguna banget ya buat dipakai traveling karena cukup bakal ngemudahin tanpa perlu bawa kabel tambahan lagi. Nah, kalau dari aku pribadi, ketiganya ini bakal berguna banget buat dipakai traveling ya. CP13 bisa dipakai buat short trip yang mungkin cuma butuh sesekali atau 2 kali ngecas. Terus CP24 bisa aku pakai juga kalau misal mau traveling bareng teman. Terus dia mau pinjam buat pakai iPhone lama mereka, ini juga bisa dia pakai. Dan CP25 yang tentunya bisa dipakai buat ngecas device yang lebih besar kayak drone atau MacBook. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!